Malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman. Kita akan belajar bersama seputar lambung atau seputar kesehatan atau seputar pengalaman-pengalaman yang menitik beratkan kepada pola makan ya teman-teman ya. Jadi di channel ini saya membahas beberapa pengalaman saya umumnya seputar lambung teman-teman. Baik itu GERD, gastritis ya, leaky gut ya. Leaky gut itu autoimun teman-teman. Itu kalau kita membahas autoimun teman-teman, itu sebenarnya banyak banget yang mengalami ya. Nah, itu sebenarnya cukup simpel autoimun itu. Kita tinggal mengatur pola makan teman-teman, maka autoimun kita pelan-pelan akan membaik gitu ya. Nah teman-teman, ini beberapa komen ya dari teman kita ya di sebelah ya. Ini dari Kak siapa dibaca ya, ini saya hafal soalnya, saya catat, saya hafal aja. Jadi menanyakan kalau kenapa setiap perutnya nggak enak, kenapa kok disertai dengan keliengan. Iya, karena gini, ada hubungannya dengan pencernaan kita di lambung, kemudian lanjut ke usus halus. Itu ada hubungannya. Di usus halus itu penyerapan nutrisi, ya. Ketika di lambung kita ini tidak maksimal, teman-teman ya, maka makanan yang masuk ke usus halus ini ya penyerapan nutrisi juga nggak maksimal. Nah, ketika kita berbicara tentang keluhan seputar pencernaan, teman-teman ya, pada umumnya itu di tubuh kita itu kita itu mengalami sindrom usus bocor biasanya. Sindrom usus bocor itu biasanya dikatakan leaky gut. Nah, itu memang bukan metode ya, dalam eh, dalam dunia kedokteran ya di Indonesia itu ada yang diakui, ada yang tidak. Nah, oleh karena itu berdasarkan pengetahuan dan menurut saya ya lebih bagus kalau kita meneliti kepada tubuh kita. Jadi kalau perutnya nggak enak, otomatis keliengan. Nah, saya dulu itu mengalami keliengan itu lama, teman-teman. Jadi saya itu hampir setiap pagi itu nggak bisa aktivitas berat. Atau ketika saya pola makan saya berantakan ya, bukan berantakan ya, pola makan saya dulu masih mencari makanan apa yang saya konsumsi yang oke sama yang nggak oke itu dulu tuh masih acak ya istilahnya. Itu kondisi GERD sudah pulih gitu ya. Jadi GERD sudah pulih, saya kembali ke pola makan bebas. Ternyata ada beberapa makanan yang harus saya pantang gitu. Nah, setelah makanan itu saya pantang, teman-teman, maka kesehatan itu seperti keliengan itu tidak terasa lagi. Nah, beberapa hari ini saya bandel ya, saya makan keripik ya, saya makan kerupuk ya, saya makan beberapa makanan tepung terigu. Alhasil teman-teman, saya kelingan ya, kemudian seperti tipes ya, gejala tipes lah. Kemudian hari ini saya flu berat. Nah, itu memang saya sendiri yang teledor gitu. Karena apa? Merasa udah sehat dalam jangka waktu panjang gitu ya. Ketika ada saudara saya ke sini ya bawa makanan, saya ikut nimbrung, ikut makan. Padahal saya biasanya nggak, saya udah tahu kondisi saya. Saya ikut aja ngincipi, padahal cuma sedikit. Saya ini makan dimsum yang banyak tepung terigunya. Nah, itu menandakan apa? Di dalam tubuh saya, teman-teman ya. Itu ada suatu kalau orang mengatakan alergi ya. Kalau itu peristiwanya di tubuh saya gitu ya. Itu kalau menurut saya di situ itu ada sindrom usus bocor atau leaky gut. Maka di situ terjadilah autoimun. Autoimun itu tubuh kita, teman-teman ya, itu menyerang diri kita sendiri. Kekebalan tubuhnya itu menyerang diri kita sendiri. Akhirnya teman-teman yang dirasakan itu penyerapan nutrisi itu seperti nggak maksimal. Nah, oleh karena itu kita harus memantang beberapa makanan yang menjadi fokus itu harusnya itu adalah tepung terigu. Karena dia mengandung protein gluten. Nah, kemudian apalagi tahu tempe. Hari ini saya makan tahu tempe tadi. Ya nggak banyak sih, sedikit. Tapi tahu tempenya nggak digoreng, dibikin dipoto. Biasanya nggak pernah saya makan, cuma tadi saya cobalah sedikit ya. Namun saya usahakan besok-besok sudah nggak makan itu lagi karena kalau saya memang fokus di protein hewani gitu. Nah,
kita harus memahami diri kita gitu. Sehingga apa? Biar kesehatan kita ini dalam jangka waktu panjang itu ya, kita ini tidak akan istilahnya itu naik turun gitu. Dengan menjaga pola makan kita. Gitu ya, silakan diperhatikan pola makannya. Jadi untuk kesehatan perut ya di lambung gitu ya Kak ya. Itu harus diperbaiki. Diperbaiki itu dengan cara menjaga pola makan. Nanti kelingannya itu akan membaik pelan-pelan. Gitu. Saya pernah teman-teman ya, pagi hari itu kelingan di tepi jalan ya. Dan saya bingung harus berbuat apa. Karena apa? Kondisi motoran. Nah, walaupun jaraknya nggak jauh dari rumah, tapi untuk pulang tuh nggak kuat. Karena apa? Itu harus ada nutrisi yang masuk. Biasanya saat saya mengantar anak-anak sekolah. Nah, oleh karena itu setiap pagi teman-teman ya, saya tuh apa ini sebelum puasa ya, sebelum puasa kemarin ya. Nah, setiap pagi biasanya tuh saya bawa telur rebus di tas. Jadi saya kemana-mana tuh bawa telur rebus. Nah, setelah puasa Ramadan kemarin teman-teman itu membaik teman-teman. Jadi puasa itu benar-benar regenerasi sel. Oleh karena itu saya sekarang berupaya untuk setiap minggu paling enggak puasa sehari sekali. Ya, insya Allah besok saya puasa teman-teman ya. Jadi puasa itu regenerasi sel. Oleh karena itu, tapi harus sahur ya. Jam 3 atau jam 4 ya. Kita harus makan. Makanya utamakan protein hewani. Telur, ayam, ikan air tawar. Kalau sudah membaik ikan air laut silahkan. Gitu ya. Jadi perhatikan pola makannya dan fokus menggunakan ini makanannya itu menggunakan protein hewani. Harus protein teman-teman ya. Saya melihat beberapa komen-komen di Facebook teman-teman ya. Eh, ini ya bukan komen apa postingan ya. Pola makannya. Jadi itu nggak boleh-boleh. Dia makannya banyak sayurnya gitu ya. Proteinnya cuma telur itu kurang teman-teman. Harus dikombinasikan. Jangan hanya telur. Kombinasikan dengan ayam ya. Kombinasikan dengan ikan air tawar teman-teman. Kalau ada pertanyaan, iya mahal kak. Ya memang hidup ini memang serba serba apa ya? Istilahnya itu kita ini oleh karena itu kita harus berkarya teman-teman. Berkarya dalam artian kita hidup di sini, kita jelas mempunyai bekal keahlian atau kemampuan. Nah, kita tinggal menggali kita ini jenius di bidang apa teman-teman. Nah, itu memang nggak mudah oleh terutama bagi kita yang menjadi pelaku wira swasta teman-teman. Itu nggak mudah karena saya adalah seorang karyawan yang resign ya. Saya 2020 resign ya. Saya adalah karyawan di salah satu eh, kantor pemerintahan, namun bukan PNS, teman-teman, honorer atau PTT. Saya memutuskan untuk keluar karena usia saya sudah 35 mentok ya, jadi tidak bisa menjadi PNS. Bisa pun hanya sebagai P3K atau P3K paruh waktu atau honorer atau PTT, di mana gajinya itu memang standarnya UMR ya, dan ada bonus-bonus lah ada. Cuma untuk jangka ke depan teman-teman itu kurang bagus karena apa? PTT honorer atau P3K atau P3K paruh waktu itu eh, pensiun di usia 55 semisal kita masih diperpanjang kontraknya per tahun atau per 2 tahun atau per 5 tahun dan di situ tidak ada uang pensiun atau usia atau uang untuk masa tua kita. Nah, oleh karena itu saya memutuskan untuk resign dan memutuskan untuk nekat menjadi wira swasta. Dan itu sampai saat ini teman-teman saya masih merintis usaha ya. Jadi usaha jatuh bangun dan saya tetap fokus ya untuk merintis usaha mandiri ya. Jadi usaha produk yang diciptakan oleh kita sendiri. Itu adalah produk yang kuat. Saat ini saya berjalan di bidang kuliner, teman-teman. Memang kulinernya ini adalah makanan yang tidak cocok untuk makanan saya makan karena bahan bakunya dari tepung terigu. Namun saya tetap mengembangkan ya istilahnya dapur saya untuk membuat makan-makanan yang aman untuk saya istilahnya. Saya mau bikin otak-otak, saya mau bikin otak-otak ayam, tenggiri dan lain-lain ini sudah ada gambarannya sehingga ya tinggal kita fokus saja seperti itu. Ini sedikit bercerita tentang ini ya aktivitas saya sehingga kalau kita punya apa ya punya karya teman-teman otomatis pasti dihargai pasti ada uang yang berputar di situ. Nah oleh karena itu eh, bagi teman-teman yang mungkin mengalami GERD teman-teman dan tidak bisa bekerja ya tetap harus semangat karena
di rumah saja kita tetap bisa menghasilkan uang. Karena kebanyakan yang mengalami GERD itu tidak bisa ini bekerja bebas di luar seperti orang pada umumnya atau sebelum mengalami GERD. Karena apa? Dikit-dikit keliengan, ya. Kemudian kita nggak bisa terlalu capek, ya. Kalau kita paksa capek, kita gampang tipes biasanya. Tipes itu biasanya apa? Mumet, keliengan, kemudian biasanya kita demam, gitu ya. Nah, oleh karena itu harus diatur pola aktivitasnya, ya. Istilahnya kita nggak bisa digempur tenaga kita. Ketika kita mengalami GERD atau udah pulih, ya, itu pelan-pelan gempur. Nah, saya sekarang tetap setiap siang harus tidur siang, teman-teman. Kemudian pagi harus olahraga. Jadi sudah mulai terjadwal aktivitas harian, ya. Baru setelah olahraga pagi baru kita bekerja, bikin kue. Nanti siang teman-teman kita harus istirahat, entah itu setengah jam atau 1 jam harus istirahat. Biar apa, tubuh kita fit lagi. Kemudian tetap pola makan harus diatur. Semisal di atas jam 7 malam atau di atas jam 6 malam udah nggak makan, kita hanya minum aja. Jadi makan berjeda harus kita terapkan, ya. Jadi tidak sepanjang hari kita makan. Kemudian kalau bisa seminggu sekali puasa. Jadi pola-pola yang seperti itu harus kita terapkan, ya. Yang sulit memang ketika kita ketemu dengan makanan yang gurih-gurih. Nah, bagi kita, teman-teman, ya, yang mengalami keluhan seputar pancaran, memang kita itu harus stop dulu makanan yang digoreng dengan minyak sawit. Saya sendiri masih bandel, ya, karena minyak sawit itu sangat-sangat enak sekali, ya. Apalagi yang digoreng itu kerupuk kerupuk puli, ya. Walaupun puli itu bahannya dari beras, ya, tapi ketika udah ketemu dengan minyak goreng, teman-teman, ya, itu eh, memang diserap oleh tubuh. Apalagi yang kita mengalami keluhan seputar pencernaan, ya. Kalau saya eh, jelas ada leaky gut, ya. Sindrom usus bocor tuh jelas. Karena setiap saya makan kerupuk, teman-teman, besoknya tuh saya selalu hidung buntu seperti orang flu. Dan itu sudah saya amati. Oleh karena itu, sekarang kalau saya ingin gurih-gurih, saya makan kacang. Kacang itu saya sangrai pakai minyak kelapa seperti itu. Memang cukup sulitnya itu ketika kita kan di rumah itu dengan satu keluarga, ya. Ada yang istri kita atau anak-anak kita itu enggak seperti kita gitu, sehat-sehat saja, sehingga ketika ada makanan kita tergoda. Sulitnya itu kalau pengalaman saya. Kemarin saya masih makan kerupuk puli. Hari ini saya flu berat. Jadi apa, bersin-bersin, hidung tersumbat, ya. Dan apa, keluar lendir itu sepanjang hari. Nah, kalau ingat seperti itu sebenarnya kita itu udah menyesal, ya, nggak mau makan lagi. Tapi ketika ketemu itu biasanya kita masih tergoda. Itulah sulitnya istilahnya ketika kita ketemu dengan makanan favorit kita, gitu ya. Karena udah terekam di otak kita itu ini lezat, gitu ya. Seperti kerupuk atau makan makanan yang digoreng, gitu ya. Oleh karena itu mari kita belajar bersama. Saya juga masih belajar, teman-teman, ya. Jadi tetap semangat. Yang belum subscribe silakan subscribe, teman-teman, ya. Jadi melalui channel ini, teman-teman, ya, saya berbagi pengalaman, dan pengalaman teman-teman silakan ada di komen banyak sekali. Silakanlah apa, bertanya-tanya istilahnya, ya. Jadi saya pulih ke teman-teman benar-benar tanpa menggunakan obat lambung, dengan menjaga pola makan saja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf bila ada salah kata, ya. Udah malam, kita waktunya istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rayu, rayu, rayu.